Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Sianingsih di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur teks anekdot. Kalian yang sedang mempelajari teks anekdot, semoga video ini bisa membantu. Struktur teks anekdot berarti memuat bagian atau unsur dalam teks anekdot. Adapun struktur teks anekdot dapat dibedakan menjadi 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Evaluasi. Untuk memperjelas ketiganya, silakan disimak video ini karena dalam video ini akan dijelaskan satu per satu. Orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka anekdot, isinya berupa perkenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait topik yang akan dibahas, dan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi tokoh. Jadi dalam orientasi berisi suatu pembuka, pengantar, atau juga kalimat yang menjelaskan tentang tokoh, tentang latar, bisa latar waktu, latar tempat, latar suasana, atau juga apa yang dihadapi tokoh atau apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam teks anekdot. Orientasi merupakan bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi seperti karakter tokoh yang dimainkan, juga gambaran 5W+1H, serta masalah apa yang sedang dihadapi tokoh. Jadi selain tadi, untuk mengungkapkan orientasi kita bisa memanfaatkan 5W+1H. Ada who siapa, ada what apa, ada where di mana, when kapan, dan why mengapa. Juga bisa how bagaimana. Karena dalam orientasi hanya berupa pengantar atau pembuka, maka dalam orientasi belum mengandung suatu kelucuan. Bagian yang kedua atau struktur kedua adalah komplikasi. Bagian ini disebut juga krisis atau reaksi. Bagian krisis atau komplikasi merupakan bagian yang isinya berupa hal yang membuat orang tertawa dengan segala bentuk kekonyolannya. Jadi di dalam komplikasi di sini sudah muncul suatu cerita lucu. Ya, ada suatu hal yang ditertawakan atau patut ditertawakan atau layak ditertawakan. Ya, karena lucu, karena konyol seperti itu. Jadi di sini berubah hal yang membuat orang tertawa. Sedangkan reaksi adalah tanggapan dari pembaca yang berupa sikap mencela atau menertawakan. Ya. Jadi kalau krisis tadi adalah peristiwanya, peristiwa lucunya. Kalau reaksi itu reaksi dari pembaca atau reaksi dari orang yang diajak dialog di dalam cerita teks anekdot tersebut. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi berupa komentar terhadap isi atau pesan yang diceritakan. Jadi di sini setelah mendapatkan suatu kejadian atau peristiwa lucu, tentu ada komentar atau juga pesan yang akan disampaikan. Ya. Dalam hal ini evaluasi bisa disebut dengan koda. Ya, biasanya seorang penulis bisa memberikan suatu koda atau evaluasi melalui tokoh di dalam dialog tersebut atau penulis secara langsung. Ya, jadi dalam memberikan komentar, seorang penulis bisa mewakilkan tokoh yang ada di dalamnya dengan menyebut namanya atau juga secara langsung memberi komentar terhadap cerita yang ada dalam teks anekdot tersebut.
Kemudian evaluasi atau koda di sini bisa dikatakan sebagai opsional. Boleh ada, boleh tidak. Jadi dengan kata lain, dalam teks anekdot minimal ada 2 unsur, yaitu orientasi dan komplikasi. Karena di dalam 2 unsur tersebut sudah mengandung kelucuan. Namun, alangkah lebih baiknya jika penulisan teks anekdot bisa kita lengkapi dalam 3 unsur, yaitu orientasi berupa pengenalan, kemudian komplikasi berupa cerita lucunya atau letak kelucuannya, dan koda atau evaluasi sebagai komentar atau tanggapan. Ya, itu merupakan unsur teks anekdot. Berikut akan saya berikan contoh teks anekdot, kemudian nanti bagaimana cara menganalisisnya sehingga kalian bisa membedakan mana orientasi, mana komplikasi, dan mana evaluasi. Contoh teks anekdot berjudul Becak Dilarang Masuk. Ceritanya ada seorang tukang becak asal Madura yang pernah dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu. Becak dilarang masuk. Tukang becak itu masuk ke jalan yang ada rambu gambar becak disilang dengan garis hitam yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki becak. "Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar becak tak boleh masuk jalan ini," bentak Pak Polisi. "Oh, saya melihat, Pak. Tapi itu kan gambarnya becak kosong, tidak ada pengemudinya." "Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong, berarti boleh masuk," jawab si tukang becak. Polisi pun hanya bisa terdiam saat tukang becak tetap melintas jalan larangan tersebut. Ya, di sini merupakan contoh teks anekdot. Kemudian mari kita simak bagaimana cara menganalisisnya. Ya, ini contoh becak dilarang masuk. Di sini bisa kita lihat ceritanya ada seorang tukang becak asal Madura dan seterusnya. Jadi di sini disebut sebagai orientasi karena menceritakan atau sebagai pengantar. Ada tokohnya yaitu tukang becak, kemudian ada peristiwanya yaitu dia melanggar rambu-rambu tentang becak dilarang masuk, kemudian ada setting tempatnya. Selanjutnya yang berwarna kuning di sini bisa disebut sebagai komplikasi. Ya, karena di sini sudah muncul suatu kelucuan di mana si tukang becak itu menganggap bahwasanya dia berhak melintasi jalan tersebut karena dalam gambar tidak ada pengemudinya, hanya berupa becak kosong, sedangkan becaknya ada pengemudinya. Ya, jadi di sini disebut sebagai komplikasi. Nah, sedangkan warna biru di sini polisi pun hanya bisa terdiam. Ini tanggapan atau komentar dari peristiwa di sini. Jadi disinilah disebut dengan evaluasi atau koda. Berarti dalam teks anekdot di sini sudah dilengkapi 3 unsur, yaitu ada orientasi, ada komplikasi, dan ada evaluasi atau koda. Demikian struktur teks anekdot. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.